وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Orang yang berkorban disunahkan makan daging hewan kurbannya. Hal ini sebenarnya telah disebutkan pada pembahasan sebelumnya, namun disendirikan kembali dalam bentuk penekanan bagaimana banyaknya anggapan kurang tepat tentang hukumnya. Ya, ada orang yang berpendapat nah, kurban kira untuk dipangan dewi, maka ini salah. Nah, si korban mangan kau ngendi, ya, contoh daging wong liya. Ada orang pendapat kayak gitu. Ya itu sekali aja kalau nggak di atas ilmu tuh ya kayak gitu. Bingung, orang bingung. Orang yang berkorban disunahkan makan daging wong kurbannya, hukumnya tidak makruh apalagi haram. Makruh orang orang. Ayat 28 disunahkan, ayat 28 di surah Al-Hajj dan dua hadis di atas merupakan bukti yang jelas bahwa hukum memakan daging hewan kurban adalah sunnah. Bahkan ada ulama yang berpendapat wajib bagi pengorban untuk makan dari daging hewan kurbannya ini. Ini menggambarkan kepada kita sangat ditekankan sunnah ini. Al-Alamah Badruddin Al-Ain rahimahullah mengatakan, al-aklu min udhiyatihi mustahab pun inda aksara al-ulama. Makan daging kurban itu disenangi atau dicintai atau disunahkan menurut mayoritas ulama. Wa inda dohiriyah wajib. Bahkan menurut mazhab dohiriyah itu malah hukumnya wajib. Penjelasan ini terasa begitu penting, melihat ada anggapan bahwa orang yang berkorban nggak boleh makan daging hewannya. Tentu ini anggapan yang keliru dan bahkan bertentangan dengan amalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Inti dari ibadah kurban ialah mengalirkan darah hewan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya ibadah tersebut dinamakan dzab, yaitu menyembelih. Baru dagingnya dimanfaatkan di jalur kebaikan yang lain seperti sedekah dan hadiah. Maksud utama ibadah kurban bukan semata-mata daging, karenanya Al-Habib Ibnu Abdul Bar rahimahullah mengatakan, wajah izun lil mudhahi, maka boleh buat orang yang berkorban ayyakula udhiyatahu, makan daging hewan kurbannya. Kullaha wajah izun ayyatasaddaqa biha kullah, makan kabeh boleh. Kemudian disedekahkan kabeh ya boleh. Wajah izun ayyat dahira wa alla yadahira, boleh disimpan dan boleh nggak disimpan. Wa ala hada jama'atul ulama, dan seperti inilah para ulama ini bersepakat, illa kecuali annahum yastahibuna lil mudahi ayyakula wa yatasaddaq. Tapi yang paling disenangi adalah oleh para ulama adalah mereka orang yang berkorban itu makan dan kemudian bersedekah. Jadi buat makan kabeh boleh, buat sedekahkan kabeh boleh. Yang nggak boleh itu orang yang kemudian nyembelih tapi nggak boleh makan, ini salah. Imam Nawawi rahimahullah dalam Raudhatul Thalibin juga menyebutkan nama sejumlah ulama mazhab Syafi'iyah yang membolehkan kurban untuk memakan daging hewan kurbannya secara keseluruhan. Penjelasan ini tidak bermaksud untuk mendorong seorang makan dari daging kurbannya secara keseluruhan tanpa membagikannya. Namun lebih kepada koreksi terhadap anggapan bahwa tidak abdol jika seorang makan daging hewan kurbannya, hanya kepada Allah kita mohon petunjuk. Jadi nggak boleh ya kemudian melarang, karena emang nggak ada larangan, bahkan malah disunah.